Apa kamu udah ngecek keadaan mereka? Tidak ada yang bisa selamat dalam tabrakan itu, Pak. Kalau tidak meninggal, minimal cacat seumur hidup. Berdasarkan informasi terakhir sih, memang ada satu korban yang kondisinya sangat parah. Aku cuma berharap itu bukan Najwa. Sekarang, kamu kehilangan orang yang paling kamu cintai. Sekarang aku mendapatkan orang yang paling aku cintai. Tapi aku yakin, aku bisa bikin kamu jatuh cinta sama aku. Seharusnya aku ada di dekatmu, Najwa. Tapi aku harus di sini bersama orang yang tidak pernah mengerti tentang bagaimana perasaan kita. Jika perasaan cemburu itu membuat hatiku hancur dan menjadikan aku tidak ikhlas menerima ketetapanmu, ya Allah, maka hilangkanlah perasaan cemburu itu dari hatiku. Buatlah hatiku benar-benar ikhlas melepas Rehan untuk Priti. Maafkan aku, Najwa, karena aku tidak bisa memenuhi janjiku untuk selalu melindungimu. Jadikanlah mereka pasangan yang mendapatkan rahmat karena ridho dari ibunya. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Akhirnya berhasil juga kita wujudkan perjanjian kita, yaitu menjodohkan kedua anak kita. Benar sekali, Mr. Chopra. Priti pasti akan menjadi menantu yang terbaik bagi saya. Dan saya akan menganggap Priti sebagai putri kandung saya sendiri. Coba lihat mereka. Mereka adalah pasangan yang sangat-sangat serasi. Dan mereka kelihatan sangat bahagia. Oh. Daripada kamu diam aja, jangan bikin malu keluarga.
menyebut nama dia di hari bahagia kita. Maaf, maksudku kamu salah dengar. Tadi aku sedang bicara dengan tamu. Jangan bohong kamu. Sekali lagi kamu seperti ini, aku akan mengambil tindakan. Maaf, mohon perhatiannya sebentar semua saudara-saudaraku. Saya ingin mengucap terima kasih kalau pada malam hari ini semuanya sudah menjadi saksi di acara pertunangan anak saya, Priti dan Rehan. Dan saya juga ingin mengundang saudara-saudara semua dan kerabat-kerabat untuk kembali hadir pada acara pernikahan Priti dan Rehan yang akan dilaksanakan minggu depan. Rehan dan Priti, marilah nak. Berikanlah cincin ini pada Priti. Alhamdulillah, tidak lama lagi kalian akan segera menikah. Ibu bahagia sekali karena kalian akan segera menjadi pasangan suami istri. Ya, ternyata penantian Priti selama ini tidak sia-sia. Akhirnya dia berhasil juga menjadikan Rehan miliknya. Maksud saya suaminya. Kalian berdua harus berjanji di hadapan ibu. Kalian tidak akan mengecewakan kami para orang tua. Dan kalian berdua harus selalu saling mencintai dan menyayangi satu sama yang lain. Mulai dari sekarang sampai selamanya. Aku berjanji, aku akan mencintai Rehan seumur hidup aku. Dan tidak akan pernah memikirkan laki-laki lain selain dia. Rehan? Rehan, maukah kamu berjanji di hadapan ibu? Iya, aku berjanji. Ibu, boleh saya bicara berdua sebentar? Silahkan sayang. Aku harap kamu bisa bersikap layaknya laki-laki yang sudah punya tunangan. Ingat Rehan, sebentar lagi kita resmi menjadi suami dan istri. Kalau kamu berbuat macam-macam, kamu ingat ibu kamu. Karena dia yang akan menanggung semua malu kalau kamu berbuat satu saja kesalahan. Aku berharap Rehan cepat-cepat untuk bertunangan dengan Priti. Biar Rehan ada waktu untuk mencari Najwa. Aku nggak mungkin kehilangan Najwa sekarang. Ngapain sih kamu mikirin Najwa? Kamu nggak pernah hargain aku sebagai istri kamu. Bukannya mikirin istri sendiri, malah mikirin istri orang lain. Kamu tahu nggak? Perbuatan kamu itu haram, Anta.
Lihat perempuan yang ada di cermin ini. Lihat baik-baik mukanya. Kamu pikir perempuan ini suci? Kamu pikir perempuan ini sudah melakukan hal yang bukan haram? Kamu nggak bisa dong samain aku sama perbuatan kamu. Kamu tau nggak, Ali? Sejak aku nikah sama kamu, aku nggak pernah lo mikirin laki-laki lain. Tapi kamu... Diam kamu! Apa yang sakitin aku gara-gara kamu cinta sama Najwa kan? Mulai sekarang, kamu bukan siapa-siapanya aku lagi. Aku minta kamu keluar. Pergi dari rumah ini. Aku udah gak mau lihat lagi muka kamu. Sekarang kamu kembali ke orang tua kamu. Pergi! Aku nggak akan pergi dari sini. Aku nggak akan pernah biarin Najwa melenggang di rumah ini dan ngerasa menang. Nggak akan pernah, denger ya? Oke. Kalau kamu gak mau pergi dengan kesadaran kamu sendiri, apa yang maksa kamu untuk keluar dari rumah ini? Ayo! Aku nggak mau keluar. Ali, Ayo! jangan gitu dong. Ali, lepasin, sakit. Ali, lepasin, sakit. Ali, apaan sih kamu? Aku nggak mau keluar. Pergi kamu. Aku udah muak dengan kemunafikan kamu. Kamu apa-apaan sih, Adi? Aku nggak mau keluar dari sini. Gak. Adi, stop Adi. Kamu nggak bisa bikin ini sama Anita. Anita itu istri kamu. Dan dia sudah mengandung anak kamu, Adi. Perbuatan kamu betul-betul nggak bertanggung jawab. Tapi, Mi, aku mau balikan Anita ke orang tuanya. Aku udah muak dengan kemunafikannya dia. Adi, kamu ini kesetanan apa sih? Hah? Kalau ada masalah itu kan bisa diselesaikan baik-baik, bukan dengan kekerasan seperti ini, Aldi. Kalau almarhum papi kamu tahu, dia akan kecewa, Aldi. Mi, Aldi itu kasar banget sama aku, Mi. Dia tuh nggak pernah mikirin aku, mikirnya Najwa mulu. Padahal Najwa itu udah nikah sama Rehan. Astagfirullah, Aldi. Kamu sadar nggak? Kamu sudah melukai hati istri kamu. Tidak ada seorang istri pun yang mau diperlakukan seperti ini. Benar kata Mami. Istri manapun tidak mau diperlakukan seperti ini. Tapi aku telah melakukan itu kepada Najwa. Aku melukai perasaan Najwa dengan perbuatanku memikirkan Anita dan berselingkuh waktu itu. Tapi sekarang, aku akan menebus semua kesalahan aku kepada Najwa. Dan itu harus secepatnya. Kamu sudah tidak dapat lagi memikirkan Najwa, Aldi. Karena dia sudah menikah dengan laki-laki lain. Sekarang kamu harus belajar menjadi laki-laki yang bertanggung jawab. Buat istri kamu, buat anak kamu yang sebentar lagi lahir. Tunjukkan pada almarhum papi, betul-betul dan sungguh-sungguh. Kalau kamu melakukan amanahnya, menjadi manusia yang lebih baik. Kamu ingat kan? Kamu, Anita, jaga emosi kamu kalau kamu tidak mau diceraikan oleh Aldi. Ingat ya, kamu fokus sama kandungan kamu. Mami nggak bisa terus-terusan bela kamu. Kamu harus bisa jaga diri kamu sendiri. Paham? Aku harus segera mendapat informasi tentang Najwa. Aku yakin Aldi pasti sudah menunggu informasinya. Semoga aku bisa menemukan Najwa. Ya Allah, tolong bantu aku menemukan Najwa. Aku harus bisa segera menemukan Najwa. Ya, aku harus mencarinya sekarang. Permisi, Suster. Korban kecelakaan, bisakah saya mendapatkan informasi? Boleh saya tahu siapa namanya, Pak? Najwa Khairunisa. Najwa Khairunisa. Pasien tersebut sudah tidak dirawat di sini, Pak. Ya Allah, jadi aku terlambat. Lalu kemana dia pergi sekarang? Apa Najwa sudah ke airport? Kamu jaga pasien ganteng itu, yang kemarin kecelakaan? Iya, namanya Tuan Zen. Anak seorang Suster, pengusaha yang terkenal. Kalau pasien yang bernama Zen masih dirawat di tempat ini kan?
kamar nomor 409. Oke, terima kasih, Sus. Sepertinya bukan kebetulan Najwa kecelakaan dan Zen dirawat di rumah sakit ini. Mereka mengalami kecelakaan bersama. Kalau benar mereka kecelakaan bersama, aku bisa tanya pada Zen. Tapi aku tidak mungkin melibatkan Zen dalam persoalan rumah tanggaku. Bahkan mungkin dia bisa menghakimi aku karena telah membuat Najwa pergi. Dan bahkan dia mungkin bisa menyalahkan aku dan berurusan dengan polisi. Pada akhirnya Najwa yang akan terjebak dalam kesulitan. Lebih baik aku tidak melibatkan dia sekarang. Dan biarkan aku mencari cara lain untuk bisa menemukan Najwa. Najwa, aku minta maaf. Aku harap kamu bisa bersabar. Insya Allah suatu hari nanti kita akan bisa mewujudkan mimpi kita.